Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana liburan panjangnya? Sekarang sudah mulai kuliah. Ya, liburnya sudah ditinggal. Kita sudah mulai memasuki semester genap tahun ajaran 2020-2021. Masih tetap di masa pandemi dengan pembelajaran daring. Baiklah, sekarang ini adalah mata kuliah pendidikan Pancasila yang diampu oleh Ibu sendiri sebagai dosen Anda, ya. Bagaimana kabarnya? Semoga Anda sehat semua dan tetap jangan sampai kita tertular. Walaupun memang sekarang penularan COVID-19 ini semakin banyak, ya, jaga kesehatan dan juga protokol kesehatan. Baiklah, kita mulai ya. Ibu akan sharing bahan pembelajarannya. Ini adalah mata pelajaran sebagai pertemuan pertama, isinya tentang penjelasan mata kuliah. Baik ya, kita share dulu. Oke, share ya. Ini adalah mata kuliah pendidikan Pancasila. Temanya menjaga kebinekaan bangsa Indonesia. Ini adalah nama Ibu, ya, Minto Rahayu, lahir 19 Juli 1958, alamat Jalan Ketapang nomor 29, RT 4 RW 9, Pondok Cina Depok 16426, ya, tetanggaan sama kampus UI dan kampus PNJ. Nomor HP 0856 1313 551 dan emailnya minto.rahayu@gmail.com. Ya, kita sudah membentuk grup, jadi kalian sudah tahu nomor Ibu. Ya, silahkan hubungi baik secara grup maupun secara japri. Baiklah, saudara sekalian, pendidikan Pancasila ini merupakan mata kuliah wajib, ya, di seluruh perguruan tinggi. Inilah dasarnya SK-nya, SK Dirjen Dikti nomor 84E KPT 2020 tentang pedoman pelaksanaan mata kuliah wajib pada kurikulum perguruan tinggi. Yang disebut mata kuliah wajib itu ada 4, yaitu agama, Pancasila, kewarganegaraan bahasa Indonesia, yang saling menunjang dan mendukung serta dilaksanakan secara mandiri. Ya, kalau dulu ada 2, 3 ini dijadikan satu, jadi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, tetapi sekarang karena harus dilakukan secara mandiri, maka Pancasila dan kewarganegaraan itu dipisah. Baik ya. Nah, bagaimana sih penilaian? Ini penilaian selama perkuliahan, ya. Tugas 30%, UTS 30% dan UAS 40%. Kita lanjut. Ini adalah substansi materi pendidikan Pancasila, ada 8, ya. Pengantar pendidikan Pancasila, tipe dalam sejarah bangsa Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, Pancasila sebagai ideologi negara, Pancasila sebagai sistem filsafat, Pancasila sebagai sistem etika, Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu, dan Pancasila sebagai dasar politik dan strategi nasional. Ya, ini adalah ada 8 materinya, nanti 4, 1, 2, 3, 4 ini UTS, setelah itu dilanjut UAS 5, 6, 7, 8. Nah, ini tentang penjelasan umum di masa kita belajar online atau daring. Ya. Rencana pembelajaran atau RPS merupakan acara pengajaran dalam 1 semester. RPS dijabarkan dalam buku ajar. Kontrak perkuliahan adalah kontrak kuliah yang harus dicapai dalam 1 semester, baik oleh dosen maupun, nah ini juga tipe nih, maupun oleh mahasiswa. Ya. Nah, nanti di e-learning sudah ada RPS dan sudah ada kontrak, ya, perkuliahan, itu lihat di e-learning. Sebagai materi dapat diunduh dari Belmawa Dikti, yaitu buku ajar pendidikan Pancasila, Kemenristek
Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia tahun 2016. Materi juga dikolaborasi dengan materi lain yang dianggap penting sesuai dengan kekinian. Nah, jadi yang materi ini akan Ibu bagi per bab dalam setiap minggu berjalan, ya. Tapi Anda mau mendownload buku ini sebagai tambahan referensi juga dipersilahkan. 4. Materi ajar akan disajikan di e-learning PNJ dengan dalam bab di minggu berjalan. Tadi sudah Ibu katakan. Kemudian daftar hadir mahasiswa tiap minggu terdapat di kolom general, ya. Jadi Ibu satu kali saja bikin daftar hadir, nanti akan berlangsung dalam satu semester itu ada di kolom general. Kolom general itu letaknya di mana? Di paling atas, ya, di e-learningnya. Baik. Kemudian ini acara pembelajarannya, ya. Di ruang kelas e-learning dalam setiap minggunya terdapat bahan ajar dan instruksi untuk mahasiswa. Anda tinggal mengikuti instruksi tersebut. Kedua, untuk mengukur pemahaman Anda tentunya terhadap materi, diberikan kuis. Kuis dapat dikerjakan 2 kali dan akan dibuka selama 6 hari. Nah, nilai yang akan diambil adalah nilai yang paling tinggi. 3, di setiap minggu pertemuan ada forum tanya jawab yang dibuka selama jam pelajaran. Nanti akan ada forum tanya jawab, ya, secara tertulis. Nah, bagaimana untuk secara lisan? Nanti akan kita buka Google Meet, ya, di dalam e-learning tinggal klik URL. Di pertemuan tertentu ada video pembelajaran untuk disimak, dilanjutkan dengan pembukaan Zoom atau Gmeet untuk tanya jawab dan penjelasan. Ya, seperti ini. Jadi Anda tinggal klik, akan keluar videonya atau YouTube-nya. Nanti Anda pelajari lebih dulu, baru Anda bisa ketemu di kelas, ya. Tugas presentasi. Di dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila ada tugas presentasi. Seperti apakah itu? Pertama, ketua kelas membagi anggota kelas menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok diberikan tema, judul untuk dibuatkan makalahnya dan bahan presentasinya atau PowerPoint. Waktu presentasi akan ditentukan kemudian, ya. Jadi 2 judul itu dilaksanakan sebelum UTS dan 2 judul lagi dilaksanakan setelah UTS, gitu ya. Kemudian yang kedua, hasil kesimpulan diskusi setelah kita diskusikan di kelas online tentunya, nanti si ketua atau siapa yang mewakilinya itu membuat ringkasan, ya, sebanyak 200 kata dan diunggah di forum e-learning, ya. Forumnya akan dibuka selama 7 hari setelah presentasi dilaksanakan. Yang ketiga, tema dan waktu presentasi akan ditentukan kemudian, ya. Gimana? Kalau ada pertanyaan, silahkan Anda tulis dulu, ya. Nanti setelah ini kita ketemu secara langsung di Gmeet. Baik, ya, lanjut ya Ibu, ya. Kemudian ini adalah sistematika makalah dari presentasi tadi, ya. Pertama, pendahuluan, 1.1 latar belakang masalah, 1.2 tujuan, 2 pembahasan. 2.1 kondisi saat ini, 2.2 kondisi yang diharapkan, bab 3 pemecahan masalah. Pemecahan masalah ada 3 sub, 1 tantangan dan hambatan, 2 peluang, 3 upaya atau solusi, dan keempat kesimpulan. Nah, ini adalah kriteria makalah dalam presentasi, ya, makalah dan presentasi. Makalah, kalau Anda menyajikan makalah dan bahan tayangan teks, nilainya maksimal C. Nilai makalah, ya. Anda menyajikan bahan tayangan teks, bahan tayangan saja yang lengkap, ada teks, ada foto, ada gambar, ada film, nilainya B. Anda menyajikan makalah, bahan tayangan, teks yang lengkap, itu nanti potensinya ada A. Nah, makalah ini nanti dikumpulkan di forum, ya, di forum, nanti Ibu sediakan forumnya. Jadi 1 kelompok cukup mengunggah 1 makalah. Bahan tayangannya tidak perlu
tidak perlu diunggah, tapi diunggah pun nggak apa-apa. Yang penting adalah makalahnya yang diunggah. Baik, Ibu lanjutkan ya. Nah, contoh makalah. Ya, makalah itu tidak boleh lebih dari 5 halaman dan tidak kurang dari 3 halaman. Ya. Contoh, judul. Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendahuluan. Latar belakang. Nah, latar belakang itu apa sih? Alasan mengapa topik judul dipilih menjadi pembicaraan atau menjadi permasalahan. Contoh, ini kata, karena ini adalah kata clue-nya ya, kata kuncinya. Jadi remaja Indonesia, karena jawaban dari judul Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena remaja Indonesia cenderung tidak menganggap Pancasila sebagai pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara. Tujuannya, kata clue, tujuan itu adalah untuk mencari solusi agar remaja mendasari Pancasila sebagai pedoman dalam hidup berbangsa dan bernegara. Kemudian pembahasan kondisi saat ini. Nah, ini kondisi negatif ini, ya, negatif. Banyak warga masyarakat, khususnya remaja, tidak lagi menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nah, kemudian kondisi yang diharapkan ini positif, remaja menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nah, jadi sebuah pembahasan itu bagaimana caranya agar kondisi yang negatif ini menjadi kondisi yang positif, ya, yang diharapkan. Nah, kemudian barulah kita pemecahan masalahnya, ya. Pemecahan masalah itu apa sih? Agar remaja menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup dalam bermasyarakat dan bernegara di Indonesia. Contoh, nih, tantangannya apa? Budaya Barat sangat marak sementara budaya daerah tenggelam. Jadi kita lebih senang menganut budaya Barat. 2, media sosial menjadi sarana yang ampuh untuk mengekspresikan diri yang notabene kebarat-baratan. Ya, nih, ini negatif ini, ya, negatif. Terus peluangnya gimana? Agar remaja tidak seperti 1-2 ini, maka ada peluang. Peluangnya pertama, keragaman budaya Indonesia mengilhami kreativitas yang tidak terbatas. Media sosial, 2, media sosial dapat dijadikan ajang promosi hasil kreativitas remaja yang mengembangkan budaya daerah yang dikemas secara kekinian. Kemudian globalisasi mengarah ke glokalisasi, back to the nature. Nah, agar ini, ya, tantangan bisa menjadi peluang ini, maka ada solusinya. Solusinya seperti apa? 1, penanaman nilai-nilai Pancasila kepada remaja. 2, pengenalan budaya bangsa di media massa dan media sosial. 3, mengajak remaja berwisata ke tempat-tempat yang masih asli seni dan kebudayaannya. Nah, ya. Kemudian kesimpulan. Nah, kesimpulan. Masyarakat Indonesia khususnya remaja mulai cenderung tidak lagi berpedoman pada Pancasila sebagai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara atau kehidupannya sehari-hari. 2, kecenderungan remaja dipengaruhi oleh budaya Barat, sangat marak sementara budaya daerah tenggelam. Media sosial juga banyak menyuguhkan budaya Barat yang dianggap kekinian oleh remaja. Nah, keragaman budaya Indonesia mengilhami kreativitas remaja dalam mengembangkan budaya daerah yang dikemas secara kekinian. Nah, jawaban dari tadi judul di atas adalah nomor 3, bahwa bagaimana caranya remaja menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam hidup berbangsa dan bernegara adalah dengan, nah ini nomor 3 ini, ya, nomor 3 ini. Baik, silahkan kalau ada pertanyaan nanti diajukan baik secara tertulis maupun ketika kita membuka Gmeet, ya. Oke, gimana? Sekarang kita lanjutkan dulu ya. Nah, ini adalah judul, ya, judul dari makalah itu. Di sini ada judulnya, Pancasila sebagai pedoman dalam hidup berbangsa dan bernegara. Di sini ada tugas mata kuliah, tugas makalah dan presentasi mata kuliah pendidikan Pancasila, dosennya Minto Rahayu, disusun oleh siapa,
kelas mana ya, ini contoh kelas 3 BKT ya, jurusan akuntansi. Kemudian si lambangnya itu ada di atas ini ya. Ini taruh sini karena nggak cukup ya. Nih, taruh sini lambangnya. Oke, ini tinggal karena bisa copy sini ya. Kemudian apalagi ya? Oh ini. Bagaimana dengan ujian? Nah, ada ujian tengah semester alias UTS dan ujian akhir semester alias UAS. Bersifat buka buku dengan ketentuan penilaian sebagai berikut. Jika jawabannya kontekstual sesuai dengan teks atau copy paste, maka nilainya C, maksimal C. Dengan analisis dan contoh, B. Dengan sampai pada evaluasi dan pemecahan masalah, A. Sekarang apa sih nomor C ini? Nih, nomor 1. Nomor 1, mengungkapkan data, fakta, atau teks, copy paste. Ya. Kalau ini, yang 1, 2, 3 ini, alasan mengapa fakta itu terjadi atau perlu ada. Ya. Kemudian, 3, apa dampak positif dan negatif dari fakta tersebut. Ya. Kemudian, solusinya agar fakta menjadi seperti yang diharapkan. Nah, kalau sampai 1, 2, 3, 4, maka kemungkinan potensi Anda punya nilai A. Gitu ya. Oke. Contoh nih, contoh ya. Contoh. Misalnya soalnya begini. Sila pertama Pancasila ialah, jawabannya 1, ketuhanan yang Maha Esa. Nilainya C. Benar kan? Tapi kalau jawabannya salah, ya salah. Kemudian alasan mengapa fakta itu terjadi dan apa dampak positifnya. Ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa seperti itu? Karena negara kita itu terdiri atas beberapa suku, beberapa agama, atau Bhinneka Tunggal Ika. Apa dampak positif negatifnya? Dampak positifnya terjadi kerukunan umat beragama. Dampak negatifnya bisa terjadi pertentangan antar agama. Terus bagaimana solusinya? Nah, ya begitu. Oke, lanjut ya. Ya, kayaknya sudah selesai. Ya, silakan kalau ada pertanyaan nanti sebentar lagi kita buka Gmeet. Anda bisa bertanya secara lisan. Baiklah, ya. Saya kira itu saja. Saja ya, silahkan nanti kita lanjut dengan penjelasan di Gmeet. Baik, saya kira itu saja sebagai penjelasan pertama dari Ibu dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila. Sekian dulu. Semoga tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.